Ketemu lagi dengan saya Deddy Kustadiono. Kita akan sekali lagi melakukan sebuah percobaan sederhana. Masih bermain dengan air. Saat ini kita akan mencoba tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Ya. Pernah tidak sobat IPA atau anak-anakku sekalian menyelam atau berenang di kolam renang atau di sungai, ya, atau bahkan mungkin di waduk dan lain sebagainya, di tempat-tempat yang kita kunjungi untuk belajar atau bermain dengan air. Nah, di kolam renang, kalau seandainya kita dalam posisi menyelam, semakin dalam jarak, semakin kedalaman kita berenang semakin dalam atau kedalamannya semakin jauh, secara tidak sadar bahwa telinga kita akan merasa sakit. Nah, apa yang terjadi? Kenapa telinga kita sakit? Nah, hal ini terjadi karena adanya tekanan hidrostatis di dalam air, sehingga telinga kita, membran telinga kita akan merasa sakit. Ya. Karena manusia tidak dapat menyelam di kedalaman lebih dari 120 meter. Jika dipaksakan, maka gendang telinga akan pecah yang mengakibatkan tidak bisa mendengar kembali. Hal ini disebabkan semakin dalam manusia menyelam, maka tekanan yang akan dialami manusia itu sendiri semakin besar. Nah, tekanan berasal dari air yang kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, saat ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Bisa dilihat di sini ada alat ukur Hertz, ya, untuk melakukan pengukuran tekanan hidrostatis secara sederhana. Nah, ini kita bisa buat, ya, kita bisa buat dari corong, terus selang kecil, kayu, ya, kita tempelkan. Boleh menggunakan paku, boleh menggunakan lem atau alat yang lainnya, tidak masalah. Nah, kemudian ini ada dua gelas, satu gelas air biasa, yang kedua dengan minyak. Ya. Ini kita akan bagaimana kita mengetahui, ya, kalau seandainya posisi kita di dalam air tersebut, air ataupun minyak, mana yang akan memberikan tekanan lebih besar. Ya. Ya. Ada juga balon. Ini ibarat kata kita membran kita. Oke, yang pertama kita masukkan ke dalam air terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini kondisi tinggi air yang berwarna biru ini, ya, masih dalam kondisi yang sama. Sekarang kita coba masukkan. Nah, perlahan bisa dilihat ini yang sebelah kanan saya ini terlihat ada penaikan tinggi, ya. Terus jika kita tambah lebih dalam lagi, maka akan lebih naik lagi tekanannya, ya. Dan ditambahkan lagi, maka ini tekanannya juga semakin besar, ya. Jadi semakin dalam kita menyelam, ini berkata ini semakin besar atau semakin tinggi. Dilihat dari sini, semakin tinggi tekanan yang didapatkan oleh kita. Nah, kita angkat kembali dan ini kembali seperti semula. Ini yang di dalam air. Nah, sekarang bagaimana terjadinya atau bagaimana kalau seandainya di dalam minyak? Kita lihat sama. Posisinya masih dalam kondisi sama airnya. Kita masukkan. Nah, kita masukkan ke dalam minyak. Nah, terlihat
lebih naik lagi sebelah kanan saya. Nah, kita tambah ke dalam, ternyata lebih naik lagi sampai dengan dasar pun. Wah, ternyata dengan menggunakan minyak ini jauh tekanannya lebih besar dibandingkan dengan air. Bisa dilihat, nah, sampai airnya indikatornya habis. Kenapa? Ternyata air dengan minyak itu massa jenisnya berbeda, ya. Sehingga kondisi tekanannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan air. Nah, terus bagaimana dengan zat cair yang lainnya? Nah, itu nanti kita akan teruskan lagi. Kita akan melakukan percobaan yang lain pada praktikum secara langsung oleh sobat-sobat IPA semuanya dan anak-anakku sekalian. Sehingga bisa disimpulkan semakin dalam kita menyelam atau kondisi menyelam, maka tekanan semakin besar. Tambah lagi, semakin besar massa jenis suatu benda, dalam artian benda cair ini, maka semakin besar pula tekanannya kepada tubuh kita atau kepada benda-benda tersebut. Jadi semakin dalam benda itu masuk dengan massa jenis yang berbeda, maka tekanannya akan semakin besar. Demikian Sobat IPA semuanya, anak-anakku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis. Sehingga kita sedikit tahu ya, tentang bahaya kalau seandainya kita menyelam terlalu dalam. Oke, terima kasih atas kritik dan sarannya. Kita akan coba lagi mengulas beberapa percobaan sederhana yang lain dengan menggunakan alat-alat yang lebih sederhana, sehingga kita tidak harus melakukan sebuah percobaan dengan benda-benda yang mungkin ada di sekitar kita. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai bahan atau media pembelajaran untuk kita lebih paham tentang apa itu ilmu pengetahuan. Oke, Sobat IPA, bagaimana? IPA menarik bukan? Kita lanjutkan nanti pada video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih dari saya Dini Kristarjono. Sampai jumpa lagi. Dah.